Bab ke-17. Tuan Mudarid, saya telah tiba dengan mobil Anda. Semua orang segera berhenti berbicara dan melihat ke arah Darius berdiri. Alis Darius berkedut saat mendengar namanya. Teriakan Bruce benar-benar merusak rencananya untuk tetap rendah hati dan menghindari perhatian. Dia menghela nafas. Karena tidak punya pilihan, dia kembali ke tempat Bruce berdiri bersama Rolls-Royce dan mulai berjalan ke arahnya. Tuan Mudarid, mobil Anda akhirnya tiba. Bruce berkata dengan nada sangat bangga. Darius, sebaliknya, sama sekali tidak menikmati situasi ini. Dia bisa merasakan berbagai tatapan yang diberikan penonton saat dia berjalan menuju Bruce. Namun dia mengabaikannya. Meskipun dia tidak menyukai perhatian yang diberikan konvoi Bruce, dia memutuskan untuk mengikuti arus. Lagi pula sekarang Bruce sudah menaruh begitu banyak perhatian padanya, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menerimanya. Tuan Mudare. Bruce memulai tetapi tiba-tiba disela oleh Darius. Cukup salamu, Bruce. Aku hanya memintamu mengantarkan mobilku. Apakah pertunjukan mewah ini benar-benar diperlukan? Darius bertanya dengan nada kesal. Ketika Bruce mendengar pertanyaan Darius, dia menghela nafas. Tentu saja bukan Tuan Mudarid. Jika terserah saya akan mengirimkan mobil Anda secara diam-diam, tapi sayangnya bukan itu masalahnya. Darius memasang ekspresi bingung di wajahnya. Bagaimana apanya? Dia bertanya. Bukan keputusanku untuk membawa mobil-mobil ini. Sebaliknya, itu adalah keputusan kakekmu, Tuan Mudarid. Jawab Bruce. Darius menghembuskan napas yang terdengar. Jadi pertunjukan ini bukanlah keputusan Bruce melainkan keputusan kakeknya. Baiklah. Bisakah kamu menyuruh mereka pergi sekarang? Darius bertanya. Karena itu adalah keputusan kakeknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula dia sudah menerima mobilnya. Mereka sama sekali tidak diperlukan lagi. Tentu saja, Tuan Muda. Bruce menjawab dengan membungkuk ringan. Dia kemudian bertepuk tangan. Segera dia membuka pintu mobil Rolls-Royce dan beberapa pria berjas hitam keluar dari mobil sebelum berjalan cepat ke arah Bruce. Bruce membisikkan sesuatu tanpa suara kepada salah satu pria berjas. Pria berjas itu memasang ekspresi konflik di wajahnya, tapi hanya sesaat sebelum dia menganggukkan kepalanya menyetujui kata-kata Bruce. Pria itu memberi isyarat kepada rekan-rekannya yang mengenakan jas hitam sebelum masuk ke dalam Rolls-Royce miliknya. Rekan-rekannya pun mengikutinya dan memasuki mobil Rolls-Royce masing-masing. Beberapa detik kemudian, mobil Rolls-Royce keluar dari pintu masuk dan melaju pergi, hanya menyisakan dua mobil sport Darius. Di mana kuncinya? Darius bertanya. Bruce memasukkan tangannya ke dalam saku jasnya yang rapi dan mengeluarkan dua kunci. Dia menyerahkan salah satu kunci kepada Darius. Darius mengambil kunci yang diberikan Bruce padanya dan berjalan menuju kedua mobilnya. Dia bersyukur atas pekerjaan paruh waktu yang biasa dia lakukan. Karena merekalah dia bisa mengemudi dengan sangat terampil. Dia bahkan punya SIM karena itu. Beberapa pekerjaan paruh waktunya mengharuskan mengemudi sebagai keterampilan yang diperlukan, seperti menjadi sopir taksi atau mengantarkan barang. Dia menghela nafas. Tanpa pekerjaan tersebut, dia tidak akan bisa mengemudi dan terpaksa mengikuti sekolah mengemudi, dan hal ini akan sangat sulit baginya. Dia membuka pintu dan masuk ke Bugatti-nya. Dia menyalakan mobilnya dan pergi dari pintu masuk garasi bawah tanah apartemennya, meninggalkan kerumunan orang yang tertegun. Beberapa menit kemudian, dia tiba di tempat parkir khusus yang disediakan untuknya di garasi bawah tanah. Tempat itu mudah diakses karena dia memiliki lift di apartemennya yang mengarah langsung ke tempat parkir khusus yang disediakan untuknya. Suara mesin bergema di garasi beberapa detik setelah dia keluar dari Bugatti-nya. Dia menoleh ke arah suara mesin dan memperhatikan mobil keduanya terparkir rapi di samping Bugatti miliknya. Sebelum berbicara, Bruce keluar dari Lamborghini dan menyerahkan kunci kepada Darius.
Jadi, Tuan Muda, apa pendapat Anda tentang mobil-mobil itu? Bruce bertanya. Ketika Bruce menanyakan pertanyaan itu kepadanya, Darius menyadari bahwa dia belum memperhatikan mobil-mobil itu dari dekat. Dia terburu-buru meninggalkan pintu masuk karena keramaian, jadi dia tidak terlalu memperhatikan mobil. Dia segera berbalik untuk mempelajari mobilnya secara detail, memusatkan perhatiannya pada Bugatti miliknya. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak ada yang berubah sejak pertama kali dia memilihnya. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa ada beberapa perubahan yang dilakukan pada Bugatti-nya. Mesin Bugatti miliknya telah ditingkatkan, dan interiornya telah disesuaikan dengan keinginannya. Bugatti itu masih berwarna hitam, tapi nomor platnya telah diubah dari nomor biasa menjadi red saja. Bugatti menerima sedikit perubahan, namun Lamborghini miliknya menerima modifikasi ekstensif. Mirip dengan Bugatti, warnanya juga dicat ulang dari kuning menjadi hitam pekat, dengan berbagai garis merah di pelek roda dan di titik-titik tertentu di bodi. Plat nomornya juga diubah menjadi red. Jadi, Tuan Muda, apa pendapat Anda tentang mobil-mobil itu? Bruce bertanya lagi. Sungguh hebat. Saya suka perubahannya. Darius menjawab, mengalihkan pandangannya dari mobil sport dan berbalik menghadap Bruce. Aku menghargai bantuanmu, Bruce. Terima kasih. Darius berkata dengan nada tulus. Bukan apa-apa, Tuan Muda. Tugas saya adalah memenuhi setiap kebutuhan Anda. Jawab Bruce sambil menundukkan kepalanya ringan. Darius bersenandung dengan nada rendah. Kalau begitu, apakah ada hal lain yang Anda perlukan, Tuan Muda? Bruce bertanya. Darius memikirkannya sebelum menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Tidak. Saat ini tidak ada. Dia sudah mendapatkan apartemennya, mobilnya, dan pakaian barunya. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah istirahat. Dia ada kuliah pada hari Senin, jadi dia perlu memanfaatkan akhir pekan dan beristirahat dengan baik. Bruce membungkuk lagi saat mendengar jawaban Darius. Dia kemudian berbalik untuk pergi, tetapi berhenti sedetik, kemudian ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Tuan Muda Reed, jangan lupa mengunjungi perusahaan yang diceritakan kakekmu, kata Bruce. Ketika Darius mendengar pengingat Bruce, dia mengerang pelan. Sejak lama, kakeknya telah mengingatkannya akan tanggung jawabnya sebagai pewaris konsorsium Reed. Dia memutuskan untuk mengambil cuti seminggu pada minggu depan untuk menuruti keinginan kakeknya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Bruce dan mulai berjalan menuju lift menuju apartemennya ketika teleponnya berdering. Darius mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melihat ID penelpon sambil berjalan menuju lift. Dia melihat dia tidak mengenal penelpon dari ID dan memutuskan untuk mengabaikan panggilan tersebut. Dia memutus panggilan telepon dan pergi ke apartemennya. Dia pergi ke ruang duduknya di apartemen dan duduk untuk bersantai dengan segelas anggur yang sangat mahal yang dia ambil dari gudang anggur mewah di apartemennya. Dia menuangkan anggur ke dalam gelas dan menyesapnya. Dia menghela nafas puas saat rasa anggur yang nikmat memenuhi seleranya. Diam, dia mengeluarkan ponselnya dan memutuskan untuk membaca pesan-pesannya yang belum dibaca. Dia sangat sibuk beberapa hari sebelumnya, sehingga dia tidak punya banyak waktu untuk memeriksa pesan-pesannya. Ketika dia memeriksa aplikasi perpesanannya, dia melihat ada banyak pesan. Ia segera mengecek pesan-pesan tersebut, namun kecewa saat membaca isi pesan tersebut. Mayoritas pesan berasal dari teman sekamarnya yang menanyakan apakah dia benar-benar mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi dan sekarang tinggal sendirian atau apakah dia hanya berpura-pura. Darius mendengus ketika membaca pesan itu. Dia tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang dirinya. Lagi pula dia tidak lagi berada di level mereka. Selain itu, kebanyakan dari mereka hanya menanyakan apakah dia benar-benar mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi, seolah-olah dia benar-benar mendapatkannya, maka mereka tidak akan memiliki siapapun untuk dipandang rendah atau membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun, bukan hanya pesan seperti itu yang dia terima.
Ada juga beberapa pesan dari teman sekamarnya yang menanyakan kesehatannya. Rad, hai Darius. Bagaimana kabarmu sekarang? Kemana kamu pergi selama ini? Greg, hei Darius. Bagaimana kabarmu kawan? Kami semua merindukanmu. Rad sangat merindukanmu. Marcus juga? Beritahu kami bagaimana kabarmu kawan. Marcus, Darius. Sebaiknya kau mentraktir kami makan suatu hari nanti. Darius tersenyum lebar saat melihat pesan itu. Dia sangat merindukan teman-temannya. Sekarang dia memikirkannya, dia hanya pergi jalan-jalan bersama mereka beberapa kali. Dia membuat catatan mental untuk segera pergi bersama mereka. Dia membalas pesan mereka dengan gembira dengan senyuman di wajahnya. Ketika dia selesai, dia memeriksa pesan yang dia terima dari Alice. Alice, hai. Aku hanya ingin tahu apakah kamu sudah memutuskan hari kencan kita. Darius membaca pesan itu dengan ekspresi kosong. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia masih berpikir ini terlalu dini untuk berkencan dengan Alice. Meski sudah mendapat apartemen dan mobil baru, ia tetap harus mengunjungi perusahaannya. Namun, menunda kencan dengan Alice bukanlah ide yang baik. Sudah beberapa hari sejak dia berjanji untuk memberitahukan tanggalnya. Sepertinya dia menghindarinya. Dia mengirim pesan balasan kepada Alice sambil menghela nafas. Darius, saya minta maaf karena tidak membalas sebelumnya. Saya sangat sibuk dengan banyak hal. Setelah saya selesai, saya pasti akan memberitahu Anda tanggalnya. Darius baru saja mengirimkan pesan teks tersebut ketika pemberitahuan untuk pesan lain muncul di layar ponselnya. Tidak diketahui, hai. Aku menelpon tadi tapi kamu tidak menjawab panggilanku, jadi aku putuskan untuk mengirimimu pesan. Darius mengklik pesan tersebut dan diarahkan ke chat utama. Riwayat pesannya dengan orang tersebut kosong yang berarti Darius belum pernah melakukan kontak dengan orang tersebut sebelumnya. Darius, hai. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Beberapa detik berlalu sebelum Darius mendapat jawaban. Tidak diketahui, ya. Sudah. Anda menyelamatkan hidupku. Ketika Darius membaca balasannya, dia memasang ekspresi bingung di wajahnya. Menyelamatkan nyawa seseorang? Kapan dia pernah melakukan hal seperti itu? Sepanjang hidupnya dia miskin. Baru sebulan berlalu sejak dia menemukan kekayaannya. Masih banyak hal yang harus dia lakukan, jadi kapan dia pernah menyelamatkan nyawa orang? Dia hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Darius, maaf, tapi bisakah kamu memberitahuku kapan aku menyelamatkanmu? Beberapa detik berlalu sebelum Darius mendapat jawaban. Tidak diketahui, kita bertemu di toko Armani tempat Anda menyelamatkanku dengan membayar sejumlah $1 juta untuk orang asing yang baru saja Anda temui. Saat Darius membaca pesan itu, kejadian itu terlintas di benaknya. Dia memang telah membantu seorang wanita yang dia temui di toko Armani ketika dia pergi membeli sepatunya. Namun terlalu berlebihan untuk mengatakan dia menyelamatkan nyawanya hanya dengan satu gerakan. Dia menghela nafas. Jika dia mengingatnya dengan benar, nama wanita itu adalah Helen, dan dia sebenarnya telah memberikan kontaknya padanya. Darius, apakah kamu Helen? Beberapa detik berlalu, dan itu jauh lebih lama dari penantian sebelumnya sebelum dia mendapat balasan. Helen, ya, aku Helen. Aku sangat senang Anda mengingat namaku. Itu sangat berarti bagiku. Darius tersenyum ringan. Darius, bukan apa-apa. Apakah ada alasan kamu mengirimiku pesan? Helen, tidak ada yang serius. Hanya saja aku tidak mengetahui nama Anda terakhir kali kita bertemu. Aku harap tidak berlebihan jika menanyakan nama Anda. Darius berhenti. Memang dia belum benar-benar menyebutkan namanya. Dia agak terburu-buru pada hari mereka bertemu, jadi dia tidak menyebutkan namanya. Darius, tentu saja tidak. Kamu bisa memanggilku Darius. Helen, terima kasih banyak Darius. Aku sangat menghargai bantuan Anda beberapa hari yang lalu. Jika ada sesuatu yang Anda ingin aku bantu, jangan ragu untuk bertanya kepadaku.
Aku pasti akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik yang kumiliki. Darius tersenyum ringan lagi. Dia bisa mengetahui betapa tulusnya Helen hanya dari pesannya saja. Dia benar-benar berterima kasih padanya atas bantuannya. Sayangnya, Darius sadar bahwa Helen tidak bisa berbuat banyak untuknya karena dia setidaknya sama miskinnya dengan dia sebulan sebelumnya. Dia tahu dia hanya bersikap baik dan tidak sopan jika dia mengabaikannya, jadi dia mengirim pesan balasan. Darius, baiklah. Aku akan menghubungimu jika aku membutuhkan bantuanmu. Tidak ada tanggapan dari Helen, dan namanya berubah menjadi abu-abu dari hijau, menandakan bahwa dia telah offline. Darius juga baru saja akan offline ketika pemberitahuan lain muncul di layarnya. Andrew, Darius Reed, kamu bercanda kan? Apa yang bisa disumbangkan oleh orang miskin dan sengsara itu untuk amal demi Tuhan? Darius mengerutkan kening saat membaca pesan itu. Dia sendirian saat itu, menyesap anggur dan menjalankan bisnisnya. Kenapa namanya diungkit lagi? Penasaran, dia mengklik notifikasi pesan dan diarahkan ke chat utama departemennya. Di sana, dia menggulir ke atas dan membaca pesan sebelumnya untuk mengetahui mengapa namanya disebutkan. Setelah 5 menit, dia telah membaca semua pesan sebelumnya dan mengikuti pesan terbaru di obrolan utama. Darius memasang ekspresi dingin di wajahnya setelah dia membaca pesan-pesan itu. Seperti biasa, dia dipandang rendah oleh teman-teman sekelasnya. Teman-teman sekelasnya telah mendiskusikan pesta amal yang akan datang di obrolan utama. Kebanyakan dari mereka sudah memilih pakaian mereka dan dengan siapa mereka akan menghadiri pesta tersebut. Itu bisa dimengerti. Meski Darius tidak menyukai dan menikmati acara-acara amal yang sebelumnya ia hadiri, namun hal itu tidak menghilangkan gengsi acara amal yang diadakan tersebut. Bukan hanya mahasiswa kaya saja yang menghadiri pesta amal tersebut. Beberapa tokoh masyarakat berpengaruh juga menghadiri pesta amal tersebut. Kehebohan seputar pesta amal tahun ini bahkan lebih gila lagi. 3 universitas ternama di kabupaten tersebut turut menjadi tuan rumah pesta amal kali ini, yang berarti pesta kali ini pasti akan lebih baik dan meriah dibandingkan tahun lalu. Dalam diskusi itulah namanya disebut-sebut. Seseorang bertanya apakah Darius akan menghadiri pesta amal. Darius tidak tahu apakah orang tersebut bertanya karena penasaran atau hanya sekedar mengejeknya. Namun dari respon yang didapat orang tersebut, Darius menduga orang tersebut melakukannya untuk mengejeknya. "Cai, Darius menghadiri pelelangan amal? Tolong katakan sesuatu yang masuk akal dan dapat dipercaya." "Ray, maksudku, dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa menyumbangkan $200 untuk amal di gala terakhir kali. Apa yang ingin dia capai dengan menghadiri gala kali ini? Victor, dia sebaiknya tidak datang. Ini bukan sekadar pesta amal biasa. Universitas Lakewood dan Evergreen juga ambil bagian dalam pesta ini. Jika dia menghadiri pesta itu, dia hanya akan menjadi aib dan mempermalukan Universitas Kingston." Darius mendengus ketika membaca pesan mereka. Ekspresi wajahnya sangat dingin. Meskipun dia tahu dia tidak terlalu populer di kalangan teman-teman sekelasnya, dia tidak menyangka mereka akan membicarakan hal buruk tentangnya secara terbuka di obrolan utama. Awalnya dia bersumpah bahwa dia tidak akan menghadiri pesta amal, tapi setelah melihat pesan mereka dia mulai berpikir sebaliknya. Kenapa dia takut mereka mengetahui identitasnya? Kenapa dia malah ingin menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris kaya dari mereka? Sekarang dia memikirkan hal itu, pilihannya memang konyol. Dia adalah kepala konsorsium Reed, sebuah konglomerat yang sangat makmur. Apa yang bisa dilakukan teman-teman sekelasnya hingga menyakitinya? Bukankah alasan utama mereka meremehkannya adalah karena kemiskinannya? Bahkan itulah alasan Sarah meninggalkannya demi David, karena David jauh lebih kaya darinya. Darius masih memikirkan hal ini ketika ponselnya berbunyi keras, menandakan pesan lain di obrolan utama. "Clinton, tempat gala amal baru saja dikonfirmasi." "Cai, benarkah?" "Clinton, ya. Sekarang ada di situs resminya." "Ray, kalau begitu beritahu kami tempat galanya." "Clinton, tentu saja."
Itu adalah Hotel Langit Emas. Clinton langsung menyebutkan lokasi gala tersebut dan obrolan utama pun meledak. Hampir setiap teman sekelas Darius yang sedang online mulai mengirim pesan dengan liar di obrolan grup, sehingga membuat obrolan utama menjadi heboh. Teman sekelas 1, Hotel Langit Emas. Teman sekelas 2, apakah kamu serius? Teman sekelas 3, kamu tidak bercanda kan? Reaksi mereka dapat dimengerti. Sky Garden Hotel adalah hotel terbaik di distrik sekitarnya. Tidak sembarang orang bisa memasukinya karena mahalnya harga yang dibutuhkan untuk memasukinya. Sekarang pesta amal diadakan di Sky Garden Hotel yang sama. Itu berarti mereka sekarang memiliki kesempatan untuk mengunjungi hotel terbaik di distrik tersebut. Teman sekelas 4, wah, itu benar. Tempatnya benar-benar Sky Garden Hotel. Teman sekelas 5, ketiga universitas kali ini benar-benar berusaha sekuat tenaga ya. Teman sekelas 6, bagaimanapun, itu baik untuk kita. Kita bisa mengunjungi hotel terbaik di distrik ini. Darius tersenyum dingin saat melihat pesan mereka. Hotel Langit Emas? Bukankah dia adalah anggota emas di sana, pangkat tertinggi untuk anggota di hotel? Dia bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan ketika mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah anggota peringkat emas di hotel. Dia mengambil keputusan. Dia akan menghadiri gala kali ini. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia bukan lagi seorang yang miskin dan sengsara. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipandang rendah lagi. Dia akan menunjukkan kepada mereka Darius Reed yang baru. Mengambil keputusan, dia mengirim pesan ke obrolan utama. Darius, halo. Aku tahu beberapa dari kalian bertanya-tanya apakah aku akan menghadiri pesta amal tahun ini. Jawabannya iya. Aku akan menghadiri pesta amal tahun ini. Terjadi keheningan sesaat ketika semua orang terkejut dengan pesan Darius. Ketika mereka pulih dari keterkejutannya, obrolan itu meledak sekali lagi. Teman sekelas 1, Darius menghadiri pesta? Ray, kenapa tidak? Dia sangat miskin jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan mengunjungi Sky Garden Hotel. Trey, maksudku, betapa tidak tahu malunya? Tidak ada yang perlu dikatakan di sini. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri seperti yang terakhir kali. Masih ada beberapa pesan fitnah lagi, namun Darius mengabaikannya. Mereka bisa mengejeknya semau mereka. Tidak ada bedanya. Lagi pula dialah yang akan tertawa terakhir. Darius kembali menyesap anggurnya dari gelas. Dia menantikan pesta amal tahun ini. Bab ke-18. Hari-hari berlalu dengan dia bermalas-malasan. Dia terlalu menikmati fitur-fitur apartemennya. Dia belum pernah sesantai ini dalam hidupnya sebelumnya. Dia telah menonton film di bioskop pribadinya, sesuatu yang biasanya tidak bisa dia lakukan karena jadwal kerja paruh waktunya yang sangat sibuk, minum anggur sambil menonton berbagai streaming di Groove dengan musik klasik diputar sebagai latar belakang, dan makan malam di balkonnya sambil mengawasi seluruh Dragon Estate. Hidup benar-benar santai beberapa hari terakhir ini. Namun dia tidak hanya bermalas-malasan. Kakeknya telah meneleponnya beberapa kali dan mengingatkannya akan tugasnya. Oleh karena itu, dia meluangkan waktu untuk mempelajari dokumen yang dikirimkan kakeknya tentang konsorsium Reed. Ada juga diskusi dan rumor tentang pesannya untuk menghadiri pesta amal tersebut. Meskipun mengirimkan pesannya ke obrolan utama dan memberitahu mereka